Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Sanda Armalia dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 08011382025093. Saya akan menjelaskan sebuah program. Di sini adalah program permainan tebak-tebakan menggunakan skill, statement, kondisi, dan loop. Di sini udah ada contoh bagaimana program ini berjalan. Ini sudah dikasih tahu, buatlah sebuah program interaktif. Awalnya program ini akan menerima masukan sebuah angka integer, lalu menyimpannya pada sebuah variabel sebagai angka yang harus berhasil ditebak oleh pemain. Selanjutnya, hasil dari input dibersihkan dari output layar agar jawaban tidak diketahui oleh pemain. Pemain lalu mencoba menebak sebuah angka, dan pemain memasukkan input sampai pemain menyerah atau berhasil menebak angka tersebut. Lalu pemain hanya memasukkan angka, lalu komputer akan memberi feedback terhadap input tersebut seperti terlalu besar jika angka itu lebih besar dari angka yang dituju, dan terlalu kecil jika angka tersebut lebih kecil dari angka yang dituju. Jika pemain memasukkan angka yang benar, maka pemain akan menang dan akurasi dihitung berdasarkan persentase 1 berbanding berapa kali pemain menebak angka tersebut. Di sini adalah contohnya, ini contoh outputnya. Nanti di layar monitor akan tampil seperti ini. Misalnya dia nampilin input 4, nah ini nanti nggak kelihatan. Ini cuma yang tahu cuma kita yang input, dan ini cuma pemain yang tahu. Dan ini cuma yang bikin ininya yang tahu, dan yang pemain cuma jawab di bagian ininya aja. Jadi ininya nggak kelihatan. Kemudian di sini udah ada contoh program. Maaf, bukan contoh, ini adalah program yang akan kita bikin untuk permainan interaktif tadi, program interaktif tadi. Di sini udah ada file header-nya. File header ini merupakan input IO stream, biasanya digunakan untuk fungsi cout, cin, atau inline. Kemudian di sini ada include windows.h, kemudian ada compiler berupa using namespace std, dan fungsi utama berupa intermain. Nah, dilanjutin di sini kita deklarasiin dulu ya variabel-variabel yang kita gunakan untuk menjalankan programnya, serta tipe data yang digunakan adalah integer, dan variabel-variabelnya adalah n, i, a, p, dan k. Di sini ada perintah keluaran karakter, di mana nanti di monitor tuh akan menampilkan sebuah tulisan memasukkan banyak tebakan, dan kita akan memasukkan input sebuah angka, di mana nanti angka tersebut akan tersimpan di variabel n ini. Ini juga cara kerjanya sama. Ini untuk bukan nilai, maaf, maksudnya angka yang bakal kita tebak, yang bakal ditebak oleh pemain nanti tersimpan di variabel a. Nah, sistem CLS ini gunanya tuh untuk kalau nanti layar monitor udah sampai tahap ini, ketika di enter nanti ini bakal hilang. Jadi para pemain nggak tahu nih apa angka yang kita masukin pas mereka main. Dilanjutin di sini ada penginisialisasian variabel k, ini bernilai 1, kemudian dilanjutin dengan pernyataan perulangan yang inisialisasi variabel i ini bernilai 1, kemudian pernyataan kondisinya ini adalah i kurang dari sama dengan n. Maksudnya adalah apakah nilai variabel ini akan kurang dari sama dengan nilai dari variabel n, dan pengulangannya adalah i plus plus atau i naik 1. Di sini ada perintah keluaran karakter lagi sama seperti sebelumnya. Ini digunakan untuk pemain untuk memasukkan angka tebakan yang digunakan oleh pemain. Nah, nanti angka tebakan yang ditebak oleh pemain itu akan tersimpan di variabel p. Ini ada perintah inline untuk ke baris baru, lalu dilanjutin nih. Jadi nilai dari variabel p itu tuh akan masuk ke pernyataan kondisi untuk mengetahui benar apa enggak nih angka yang dimasuki pemain itu. Jadi di sini adalah apakah nilai variabel p ini sama dengan a, sama dengan nilai yang dimasukin oleh pembuat. Di sini kalau dia benar, maka dia akan menampilkan sebuah ini, menampilkan karakter ini, cout-nya ini, dan nanti akan muncul akurasinya tuh 100% dibagi k. Jadi k ini sama dengan berapa kali kita nebak gitu. Dan jangan lupa dikasih break biar nanti dianya nggak ngulang lagi gitu ya. Kemudian di sini ada dilanjut, kalau misalnya dia nggak memenuhi di sini, maka dia akan melanjutkan ke pernyataan kondisi di sini. Pernyataan kondisi else if-nya apakah nilai dari variabel p ini lebih dari 5, lebih dari a. Kalau dia benar, maka dia akan menampilkan cout terlalu besar. Jadi nilai yang dimasukin pemain itu
terlalu besar clue-nya. Dan di sini kalau kemudian karena dia memenuhi, maka dia ke sini kan, K++. Jadi nilai K sebelumnya itu 1, dia akan K ditambah 1, jadi nilai 1 tambah 1, jadi nilai K-nya tersebut sama dengan 2. Nanti kita jelasin lagi di bagian prosesnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia di sini udah nggak memenuhi, pada dia udah salah, jadi dia langsung ke else kan, jadi dia akan muncul terlalu kecil, sama kerjanya juga kayak yang di terlalu besar tadi, K-nya tuh, misalnya kalau dia ke terlalu kecil, K-nya juga nambah. Nah, kita langsung aja ke sini. Kita mulai dari sini, masukkan banyak tebakan nih, misalnya cuma berapa kali kesempatan pemain tuh jawab, misalnya kita kasih 5. Jadi nilai P ini sama dengan 5. Kemudian masukkan nilai, kita tulis saja. Nilai kan banyak tebakan. Nah, masukkan banyak tebakan. Misalnya tadi kita masukin 5, cuma 5 kali kesempatan. Kemudian masukkan nilai awal. Nah, kita masukin berapa nih yang kayak mau ditebak? 4 deh, 4. Jadi nilai A-nya sama dengan 4. Nah, dia udah tahu nih. Nah, dia lanjut ke sistem CLS. Jadi ini udah hilang nih yang di atas, nggak kelihatan lagi, cuma kita yang tahu. Nah, nanti pemain tinggal ke bagian ini. Masukkan angka bilangan. Nih, misalnya pemain nebak berapa ya angkanya, misalnya 5. Dia masukin 5. Jadi nanti nilai P ini sama dengan 5. Karena dia tersimpan di variabel P kan. Kemudian maaf sebelumnya dia ke ini dulu, sebelum ke si out ini, sini ada penginisialisasian K sama dengan 1. Lalu di sini ada pernyataan ulangan, maaf tadi saya kelewatan. For pernyataan ulangan ya, jadi nilai ini sama dengan 1. Apakah 1 ini kurang dari sama dengan N? Maaf, ini N bukan P. Nanti N-nya sama dengan 5. Apakah 1 kurang dari 5? Benar. Nah, maka karena dia benar, barulah dia masuk ke masukkan angka bilangan. Nah, karena dianya udah ada ini, jadi kayak tadi sebelumnya, pemain ini nebak angka 5, berarti nilai P dengan 5. Jadi dia masuk ke pernyataan kondisi nih. Apakah nilai P, apakah 5 ini apakah sama dengan 4? Salah ya kan? Salah. Jadi dia langsung ke else, maka dia akan menampilkan langsung terlalu kecil. Dia udah dia akan menampilkan 5 ini sama dengan 4. Salah. Jadi dia langsung ke else if. Nah, sudah itu dia karena dia udah ke else if, masuk lagi ke pernyataan kondisi ini, apakah P lebih dari A. Nilai P tadi berapa? Nilai P-nya tadi 5, apakah 5 ini lebih dari 4? Iya, benar. Maka akan menampilkan terlalu besar. Nah, jadi nanti di monitor akan tampil tulisan terlalu besar. Jadi nilai 5 ini terlalu besar dari angka yang 7. Nah, sudah itu ya dia ke K++. Karena nilai K ini sama dengan 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi K sama dengan 2. Dia naik lagi ke atas. Nih ke I++ ini, ke perulangannya. I++. Nilai I tadi sama dengan 1, ditambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai I juga 2. Apakah 2 kurang, jadi karena I tadi nilainya 2, apakah 2 kurang dari sama dengan N-nya tadi 4? Benar. Maka
benar. Jadi masukkan lagi angka bilangan. Karena dia benar, karena nanti lagi masukkan angka bilangan. Nih, si pemain nebak lagi. Angkanya lagi lebih kecil ya, misalnya dia masukin 3. Ini langsung karena dia masukin 3, berarti nilai P sekarang sama dengan 3, bukan 5 lagi. Kemudian ke N line dia baris baru. Dia ke pernyataan if P apakah sama dengan A atau jadinya ini, apakah nilai P tadi 3 ini akan sama dengan 4, salah. Maka dia langsung ke pernyataan kondisi else if. Ini else if apakah nilai P tadi berapa? 3 ini lebih dari 4, salah. Jadi dia langsung ke else. Jadi langsung muncul kata yang kecil. Lalu kecil. Nah, jadi karena kata di sebelumnya ini sama dengan 2, jadi di sini karena K plus jadi 2 ditambah 1 ya kan, 2 ditambah 1 sama dengan 3, jadi K sama dengan 3. Jadi dia ngulang lagi ke atas, ke I plus plus lagi, I plus plus sama dengan nilai I tadi sebelumnya nih sama dengan berapa? Sama dengan 2. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Benar ya? 2 tambah 1 sama dengan 3. 1 tambah 1, ya benar. Karena dia 3, berarti nilai I sama dengan 3. Apakah 3 ini kurang dari sama dengan N tadi 5? Maaf, ini 5 ya harusnya. Karena dia N. Kurang dari sama dengan 5. Benar. Ada lanjut masukkan lagi. Nih, misalnya kita si pemain nebak nih, benar 4. Kemudian di sini dia lanjut ke, jadi nilai P ini sama dengan 4. Maka dia ke pernyataan kondisi, if lagi, if apakah 4 ini sama dengan 4, benar. Maka dia akan menampilkan sebuah cout, selamat, Anda telah berhasil akurasi Anda dalam permainan ini sebesar berapa nih? Sebesar berapa? Tuh, karena tadi K-nya tadi sama dengan 3, berarti 100 dibagi 3. Nah, nanti ini akan nampilin sekitar 33%. Kita coba run ya. Ini tadi udah kita run dulu. Nah, ini udah muncul outputnya. Kita coba yang kayak tadi. Selain kita masukin, nah misalnya tadi banyak tebakan 5 kesempatan, kemudian benar ya, dia muncul seperti yang proses yang kita jalanin tadi. Nih, kita nilai input awal misalnya kita masukin 4, enter. Nih, hilang dia di bagian di bagian ini, bagian CLS. Ini hilang. Kemudian nunjuk. Nah, di sini kan muncul output yang ini. Sini, masukkan angka bilangan. Misalnya kita masukin berapa? 5 ya di situ. Nih, benar ya, dia muncul terlalu besar. Biasanya terlalu besar.
Nah, lanjut dia karena tuh udah dia minta masukin lagi angka bilangan kan, sama kita masukin 3. Apakah hasilnya akan sama terlalu kecil? Benar. Nah, dia minta lagi kan. Nih di sini dia minta lagi. Kita masukin 4. 4. Enter. Ini benar sekitar 33%. Jadi ini salah satu contoh permainan interaktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.